Pemirsa, presenter Raffi Ahmad turut memeriahkan acara silaturahmi akbar Ketua Dewan Pertimbangan Nasdem Jawa Barat, Rajiv di Dome Balerabe, Soreang, Kabupaten Bandung. Sepak terjangnya dia juga masuk di dunia politik, dia sungguh-sungguh juga ingin pengabdian untuk masyarakat, karena dia duit mah udah ada lah, udah cukup kaya lah ya. Bantu sama Raffi lah. Jadi dia udah sekarang mau mengabdi untuk rakyat gitu. Jadi ya kita support. Semoga dia bisa langkahnya diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kang Rajib, ada tanggapan di hari ulang tahun? Dari ulang ini nih Kang Rajib, acara ini gimana? Terima kasih kan. Raffi ini kan waktunya sibuk. Presiden aja minta waktunya Raffi susah. Mana ada. Tapi hari ini kita paksa dia untuk hadir silaturahmi sama masyarakat di Ya Bandung dan sekitarnya, saya dulu sering main ke Soreang, di Kabupaten Bandung, sering ke Bandung Barat. Di Bandung Barat juga saya ada calon bakal bisnis juga di daerah situ. Jadi untuk rumah ada di dekat situ. Kesan yang dimunculkan ya, ini kesan yang dimunculkan kalau Jokowi itu seperti happy sama Anies. Itu bener ya, siapa ya? Nggak suka sama Anies Baswedan itu bener nggak sih? Sebenarnya kalau jujur ya, sebenarnya dia yang menjauh dari Prabowo. Gue ingat dulu waktu awal-awal dia jadi menteri. Dia lebih banyak di kamarnya JK, Anies sama Sudirman Said daripada di tempatnya Jokowi. Oke. Dan aku tuh heran itu waktu itu. Bahkan saya tanya itu sama Jokowi, menteri-menterinya, Mas, kamu ngumpul-ngumpul di sana, aku hampir tiap hari ke sana. Di ruangannya JK. Iya. Ya itu, dan rupanya dia juga tahu itu. Oh, Pak Jokowi tahu? Tahu. Apa kata Pak Jokowi? Ah, gak lama lagi kok itu. Oh, udah gitu? Bener, bulan depannya gitu. Apa kritikmu yang paling keras kepada Pak Prabowo? Ya kalau saya boleh ngomong langsung, saya akan ngomong bahwa Pak Prabowo ini kurang perfect dalam komunikasi politik. Dan misalnya saat pertama kali bergabung dengan pemerintahan Jokowi, harusnya komunikasinya itu lebih baik. Sehingga Pak Prabowo tidak ditinggal oleh umat seperti saat ini. Kan saat ini kan sekarang umat itu udah, umat Islam larinya ke Anies Baswedan semua kan sekarang kan. Iya. Yang saya lakukan melalui video saya itu justru mengingatkan umat Kristen agar jangan sampai tertipu dengan mulut manis Anies belakangan ini. Buat saya, berpolitik dengan menggunakan sara itu busuk. Jadi kalau saya menyebut soal agama, itu dalam konteks mencegah jangan sampai bapak politik identitas justru menang dengan cara menipu umat Kristen. Saya memperkirakan pada Pilpres 2024, suara umat Kristen akan menentukan hasil akhir. Data menunjukkan di kalangan pemilih Muslim, suara untuk Anies lebih besar sedikit dari suara untuk Ganjar. Karena itu, kalau suara umat Kristen terbelah 50-50, Anies akan jadi presiden. Akan lain halnya kalau umat Kristen kompak ramai-ramai mendukung Ganjar, Anies akan kalah. Saya mengingatkan umat Kristen jangan sampai mau dikadalin. Kubu Anies sekarang aktif sekali mendekati umat Kristen. Dia bahkan diberi gelar Bapak Kesetaraan oleh sebuah gereja. Saya berusaha mengingatkan, berbaik-baik dengan umat Kristen itu adalah taktik kubu Anies untuk memperdaya. Sebenarnya tidak, karena Bapak Anies Baswedan adalah orang yang sangat nasionalis dan merangkul semua. Kalau boleh kita berbagi, masih ada orang yang mendukung tanpa memiliki kondisi syukur dan melihat agama untuk status sosial kejahatan adalah Bapak Anies Baswedan. Namanya oleh sebab itu saya juga berharap dan menginginkan agar Bapak Anies bisa memimpin Indonesia ini sebagai presiden. Survei Australia sebut mayoritas rakyat RI ingin perubahan. Nasdem bilang Anies tak bisa dibendung. Lembaga survei Australia Ulting Research merilis hasil survei terkait elektabilitas 3 bakal calon presiden atau baca pres di Indonesia.
Ada beberapa temuan yang dilaporkan Outing Research, terutama terkait baca pres Anies Baswedan. Survei yang dilakukan 12-17 Juni 2023 itu menunjukkan bahwa persaingan antar kandidat masih sangat ketat. Elektabilitas tiga figur kandidat yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto yang hanya terpaut sangat kecil. Dari survei yang dilakukan, elektabilitas Ganjar Pranowo semakin banyak. 34% Prabowo Subianto, 33% dan Anies Baswedan 27%. Sementara sisanya 3% menjawab rahasia atau belum menentukan, lalu 3% tidak menjawab. Lembaga survei independen ini melakukan survei dengan responden sebanyak 1.200 di seluruh Indonesia dengan metode multi-stage random sampling dari survei yang dilakukan oleh Outing Research. Jika terlihat sebenarnya elektabilitas Anies Baswedan naik bila dibandingkan hasil-hasil dari lembaga survei nasional. Selain elektabilitas, lembaga survei tersebut juga memberikan gambaran tentang harapan rakyat akan perubahan dan perbaikan pada pemerintahan selanjutnya. Survei Australia sebut mayoritas rakyat RI ingin perubahan, Nasdem bilang Anies tak bisa dibendung. Lembaga survei Australia Outing Research merilis hasil survei terkait elektabilitas tiga bakal calon presiden atau baca pres di Indonesia. Ada beberapa temuan yang dilaporkan Outing Research, terutama terkait baca pres Anies Baswedan. Survei yang dilakukan 12-17 Juni 2023 itu menunjukkan bahwa persaingan antar kandidat masih sangat ketat. Elektabilitas tiga figur kandidat yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto yang hanya terpaut sangat kecil. Dari survei yang dilakukan, elektabilitas Ganjar Pranowo semakin banyak. 34% Prabowo Subianto, 33% dan Anies Baswedan 27%. Sementara sisanya 3% menjawab rahasia atau belum menentukan, lalu 3% tidak menjawab. Lembaga survei independen ini melakukan survei dengan responden sebanyak 1.200 di seluruh Indonesia dengan metode multi-stage random sampling dari survei yang dilakukan oleh Outing Research. Jika terlihat sebenarnya elektabilitas Anies Baswedan naik bila dibandingkan hasil-hasil dari lembaga survei nasional. Selain elektabilitas, lembaga survei tersebut juga memberikan gambaran tentang harapan rakyat akan perubahan dan perbaikan pada pemerintahan selanjutnya.